Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Ersi Anita Alexa Rusmareka dari Prodi S1 Jurnalistik kelas A dengan NPM D1C023059. Di video kali ini, aku bakal nyampein sedikit hasil review aku dari buku Manajemen Media Massa oleh Dr. Iren Silviani MSP, Elok Perwirawati MIKOM, dan Besti Rohana Simbolon ESOS MSI. Di sini terkhusus aku bakal nyampein hasil review dari bab 4 yang judulnya Manajemen Media Cetak. Di sini dijelaskan bahwa kajian manajemen media lekat dengan kajian manajemen komunikasi. Manajemen media harus memberikan pengetahuan tentang pengelolaan media, prinsip-prinsip manajemen, dengan seluruh proses manajemennya yang utuh. Dengan pengelolaan manajemen media yang profesional, peran media sebagai pilar keempat demokrasi sejajar dengan 3 pilar lainnya, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat benar-benar teraktualisasi. Kata manajemen berasal dari manajemen bahasa Inggris yang diadopsi dari kata manage. Jadi, manajemen dalam arti asalnya adalah memimpin, membimbing, atau mengatur. Secara sederhana, manajemen dimaknai sebagai getting results through the work of others. Manajemen merupakan konsekuensi logis dari kepercayaan atau responsibility dan kenyataan atau reality yang harus dibuktikan melalui struktur organisasi media cetak yang bersifat formal dan kecakapan yang bersifat fungsional atau authority. Di antaranya bidang redaksi, iklan, pemasaran, dan lain-lain. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, di antaranya yaitu peluang usaha, kemampuan SDM, kapital, SWOT dengan kompetitor, keinginan pembaca, perubahan sosial berupa teknologi, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Di sini juga dijelaskan penerbitan percetakan. Di sini tertera struktur sederhana dari bidang redaksi. Yang pertama itu ada pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap isi penerbitan pers, termasuk jika ada tuntutan hukum yang disebabkan oleh isi pemberitaan pada penerbitannya. Kemudian, sekretaris redaksi. Sekretaris redaksi merupakan pembantu pemimpin redaksi dalam hal administrasi keredaksionalan, seperti menerima surat-surat dari luar yang menyangkut keredaksionalan, membuat surat yang diperlukan oleh pemimpin redaksi. Selanjutnya, redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana bertugas untuk membantu tugasnya pemimpin redaksi dalam melaksanakan tugas-tugas keredaksionalan tadi. Kemudian ada redaktur atau editor. Redaktur atau editor ini adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap isi halaman surat kabar. Selanjutnya ada wartawan, yaitu adalah orang yang bertugas mencari, mengumpulkan, dan juga mengolah informasi untuk menjadi berita. Kemudian koresponden atau stranger. Koresponden atau stranger itu merupakan wartawan pembantu yang biasanya berada di luar daerah atau luar negeri untuk melaporkan kejadian-kejadian yang ada di lokasi tersebut secara kontinu. Level manajemen media cetak seperti manajemen media lain dan manajemen organisasi pada umumnya terdiri dari top management, middle management, dan lower management. Definisi top manajemen atau pemimpin umum adalah orang yang menduduki posisi pertama dalam perusahaan penerbitan pers, mengendalikan bidang redaksi dan juga bidang usaha. Sebagian penerbitan, pemimpin umumnya adalah pemilik perusahaan itu atau orang lain yang mendapat kepercayaan penuh oleh pemilik perusahaan. Kemudian printing department atau bidang cetak. Percetakan pada perusahaan penerbitan pers merupakan bagian terpenting dalam suatu proses usaha di bidang penerbitan pers. Namun, keberadaan percetakan tidak mutlak harus ada. Unit percetakan pada masing-masing penerbitan pers mempunyai pemimpin tersendiri. Ada yang disebut direktur atau pemimpin percetakan. Dalam hal ini, isi penerbitan pers adalah tanggung jawab dari penerbitnya sendiri. Artinya, pihak percetakan tidak bertanggung jawab terhadap isi penerbitannya. Oleh karena itu, dalam penerbitan surat kabar atau majalah sering tertulis isi di luar tanggung jawab percetakan. Selanjutnya, tugas pokok organisasi media. Tugas pokok atau job desk redaktur pelaksana cetak agar media cetak dapat berjalan dengan baik
maka ia harus mengusahakan kegiatan seperti menjalin dan membina lobi pejabat untuk mendukung kelancaran tugas yang ada. Kemudian menulis berita terkhusus berita feature sesuai standar media dan masih banyak lagi. Dan tugas pokok atau job desk redaktur seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah membantu kerja dari pemimpin redaksi dan redaktur pelaksana, antara lain menjalin dan membina lobi narasumber, menulis berita, feature, tulisan tematis, dan lain-lain. Kemudian, produksi media cetak. Adapun produk-produk media cetak adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada broadsheet. Broadsheet itu ukuran surat kabar umum, misalnya Kompas, Media Indonesia, Republika, dan lain-lain. Yang kedua ada tabloid, ini ukurannya setengah broadsheet. Format ini diperkenalkan untuk dikonsumsi oleh pembaca di kalangan masyarakat urban yang sibuk dalam transportasi umum, seperti bus, kereta api, dan lain-lain. Nah, misalnya itu ada koran Tempo. Kemudian yang ketiga, Magazine itu ukuran setengah tabloid atau seperempatnya broadsheet. Halamannya diikat dengan kawat, sampul lebih tebal dan mengkilap daripada halamannya. Misalnya seperti majalah Tempo. Kemudian yang terakhir ada book. Ukuran book itu setengah magazine atau seperempat tabloid atau bahkan seperdelapannya broadsheet. Misalnya itu kayak majalah Intisari. Selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan media cetak. Ternyata, meskipun sama-sama sebagai media cetak, surat kabar dan majalah memiliki kekuatan dan kelemahan yang tidak sama. Kekuatan dari surat kabar yaitu dapat menjangkau daerah-daerah perkotaan sesuai dengan cakupan pasarnya. Sedangkan kelemahan surat kabar adalah sekalipun jangkauannya bersifat massal, surat kabar dibaca orang dalam tempo yang sangat singkat, umumnya tidak lebih dari 15 menit, dan mereka hanya membaca sekali saja. Nah, surat kabar ini hanya berusia 24 jam sehingga cepat basi. Selanjutnya yaitu ada kekuatan majalah. Jika dibandingkan dengan media cetak lain, kekuatan majalah adalah mempunyai kemampuan untuk menjangkau segmen pasar tertentu yang terspesialisasi. Sedangkan kelemahan majalah adalah fleksibilitas yang terbatas karena pengiklan harus menyerahkan final artwork iklannya jauh-jauh hari. Nah, selanjutnya itu ada iklan media cetak. Media cetak merupakan suatu media yang bersifat statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media ini terdiri dari lembaran kertas dengan sejumlah kata, gambar atau foto dengan tata warna dan halaman putih. Dalam pengertian ini, media cetak yang dipakai untuk memasang iklan adalah surat kabar dan majalah. Dalam media ini dikenal jenis iklan baris, iklan display, dan iklan advertorial. Iklan baris adalah iklan yang pertama kali dikenal masyarakat. Umumnya hanya terdiri dari iklan lowongan pekerjaan, iklan penjualan rumah, mobil bekas, tanah, handphone, dan penawaran. Ini ukurannya kecil dan banyak mengandung singkatan tertentu. Selanjutnya iklan display. Iklan display merupakan iklan yang paling dominan pada surat kabar maupun majalah. Ukurannya sangat bervariasi, biasanya minimal 2 kolom hingga maksimal 1 halaman. Selanjutnya, iklan advertorial adalah iklan yang ditulis dengan gaya editorial. Isi pesan dan gaya penulisannya lebih serius. Ya, mungkin itu saja hasil review buku dari aku. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, aku mohon maaf, dan pada Tuhan aku mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.